Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan membuat sesi baru, yaitu prediksi soal KSM 2024 MI Matematika Terintegrasi. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas soal-soal yang mungkin saja keluar pada soal tingkat MI untuk bidang matematika terintegrasi ini. Mulai dari yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang soal-soal terkait tentang materi sholat. Jadi di sini kita akan menghubungkan materi sholat dan juga tentang matematika tentunya ya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari prediksi soal ini di channel Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara tingkat kabupaten yang ini, karena nantinya akan banyak video-video yang akan kami upload itu yang hanya bisa dinonton oleh minimal yang juara tingkat kabupaten itu. Tentunya sekaligus untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus membuat Mimin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor pertama. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika A adalah jumlah takbir pada rakaat pertama sholat Idul Fitri dan B adalah jumlah gerakan sujud pada sholat maghrib, maka jumlah kuadrat dari A dan B adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kan di sini kan yang ditanya sebenarnya kuncinya di sini jumlah kuadrat dari A dan B. Tapi tentunya kita harus mengetahui dulu nilai A dan nilai B yang ada di soal ini. Kita mulai dari nilai A. Di sini dikatakan jumlah takbir pada rakaat pertama sholat Idul Fitri. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu di sini kan sholat Id ini ada dua ya. Ada sholat Idul Adha dan juga ada yang namanya juga sholat Idul Fitri. Jadi di sini kalau misalkan kalian nggak tahu, kurang lebih Idul Fitri dan juga Idul Adha ini memiliki rukun sholat yang sama untuk terkhususnya di bagian takbirnya ini. Takbir pada rakaat pertama dan juga rakaat kedua dari kedua sholat Id ini itu sama. Nah, kita mulai untuk menuliskan kalau misalkan takbir pertama itu berapa, Pak? Jadi takbir pertama dari sholat Id ini itu ada sebanyak 7 kali. Jadi sebenarnya inilah nilai A-nya. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu juga banyak kali takbir pada rakaat kedua dari sholat Id ini itu adalah sebanyak 5 kali. Nah, ini adalah informasi penting yang biasanya dikait-kaitkan tentang soal matematika terintegrasi untuk tingkat SD. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian hafalkan. Mungkin kali ini yang keluar itu tentang takbir pertama. Bisa saja untuk soal-soal selanjutnya yang akan keluar itu adalah takbir kedua dari sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri ini. Jadi sekali lagi di sini untuk nilai A ternyata kita peroleh nilai A itu sama dengan 7. Lanjut untuk nilai B, di sini dikatakan nilai B itu adalah jumlah gerakan sujud pada sholat maghrib. Nah, seperti yang kalian ketahui di sholat maghrib ini kan ada 3 rakaat ya, ada 3 rakaat. Nah, di sini untuk masing-masing rakaat ini ternyata ada 2 gerakan sujud di dalamnya. Nah, di sini masing-masing itu adalah 2 sujud. Maka di sini total dari 3 rakaat ini berapa kali sujud? Ternyata tinggal kita kalikan aja, 3 dikalikan dengan 2 kali sujud di masing-masing gerakan rakaat. 1 rakaat itu kan 2 kali sujud, maka kita kalikan dengan 2 ini, maka kita akan memperoleh total sujud, gerakan sujudnya itu pada sholat maghrib adalah sebanyak 6 kali sujud. Nah, berarti di sini untuk nilai B-nya ternyata kita peroleh nilainya sama dengan 6. Nah, kemudian kita akan membedah apa arti dari jumlah kuadrat. Di sini kan dituliskan jumlah kuadrat dari A dan B. Jadi di sini sebenarnya ada 2 istilah yang biasanya digunakan. Ada yang namanya jumlah kuadrat, ada juga yang dikatakan sebagai kuadrat jumlah. Nah, 2 istilah ini adalah 2 istilah yang berbeda. Jadi tentunya kalian harus mengetahui perbedaan di antara mereka berdua ini. Nah, karena yang ditanyakan di soal ini adalah jumlah kuadrat, maka kita akan mendefinisikan dulu, kita akan mengartikan apa sih arti dari jumlah kuadrat ini. Nah, untuk mengartikan jumlah kuadrat dan kuadrat jumlah itu sebenarnya kita akan mendefinisikan dari yang belakangnya dulu. Di sini kan yang di belakang itu adalah kuadrat, maka kita kuadratkan dulu kedua variabel yang ada di soal ini. Berarti di sini A pangkat 2 dan B pangkat 2. Barulah kita jumlahkan. Jadi kata pertama itu kita lakukan setelahnya. Jadi kita jumlahkan. Maka A pangkat 2 tambah B pangkat 2 lah yang kita cari. Nah, begitu juga kalau misalkan kuadrat jumlah, kita jumlahkan dulu. Kita baca yang belakangnya itu jumlah. Maka kita jumlahkan A tambah B. Barulah kita kuadratkan. Ini arti dari kuadrat jumlah. Maka setelah kita mengetahui jumlah kuadrat itu adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Dan A adalah 7. Maka kita tuliskan 7 pangkat 2. Kemudian kita ganti juga nilai B-nya jadi 6, berarti kita peroleh adalah
7 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Kita tinggal pangkatkan 2 seperti biasa. 7 pangkat 2 itu artinya 7 dikali 7, maka hasilnya adalah 49. Sedangkan 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6 itu adalah 36. Berarti kita tinggal jumlahkan aja 49 tambah 36. Nah, ternyata hasilnya adalah 85. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu positif 85. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Rani dan Ilham adalah anak yang tak pernah melewatkan sholat fardu 5 waktu tanpa alasan. Jika selama 3 minggu terakhir Rani berhalangan sholat karena haid selama 9 hari, maka selisih dari jumlah rakaat sholat fardu Rani dan Ilham selama 3 minggu terakhir adalah titik-titik rakaat. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa ada dua nama ya. Ada yang pertama namanya Rani dan yang kedua adalah Ilham. Jadi seperti namanya ini tentu melambangkan jenis kelamin dari masing-masing orang tersebut. Nah, untuk Rani, tentu karena Rani ini adalah nama perempuan, maka ini adalah seorang perempuan. Nah, tentunya untuk banyaknya sholat yang bisa dilakukan oleh perempuan dan juga laki-laki itu kan berbeda, karena untuk perempuan ada kalanya itu tidak sholat karena berhalangan ataupun karena haid ya. Nah, di sini untuk Ilham sudah jelas itu adalah laki-laki. Nah, kita akan membedah masing-masing rakaat dari total tiap harinya dari masing-masing orang ini, berapa totalnya per hari. Nanti kan kita hitung dalam 3 minggu itu berapa total keseluruhannya, kemudian kita hitung selisih di antara mereka berdua. Nah, kita mulai dari kita analisa untuk yang Raninya. Untuk Rani di sini kan kita melihat bahwa totalnya itu adalah 3 minggu. Nah, seperti kita ketahui bahwa 3 minggu itu adalah 3 dikali 7. Maka di sini sebenarnya totalnya harusnya sholat itu adalah sebanyak 3 dikalikan 7 hari adalah sebanyak 21 hari. Tetapi karena si Rani ini berhalangan karena haid, maka kita akan kurangkan sebanyak 9 hari. Karena dia tidak sholat selama 9 hari, maka kita kurangkan. Ternyata hasilnya adalah 12 hari yang ia sholat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa satu hari untuk hari-hari biasanya untuk perempuan itu sebenarnya sama saja ya, Senin sampai Minggu atau Senin sampai Ahad itu satu harinya kalau kita hitung, kita analisa dari subuh, kemudian ada zuhur, kemudian ada asar, kemudian ada maghrib, dan yang terakhir adalah isya. Nah, di sini untuk subuh itu kan banyak rakaatnya 2, zuhur 4, untuk asar 4, maghrib 3, dan isya 4. Ini kalau misalkan kita jumlahkan di sini 2 tambah 4 6, tambah 4 10, tambah 3 13, tambah 4 17. Nah, ternyata totalnya sehari semalam itu sholat adalah 17 rakaat untuk setiap harinya, khususnya perempuan. Maka di sini satu hari kita tuliskan sebanyak yang dilakukan oleh si Rani. Maka karena ini tinggal dikalikan aja 12, kita kalikan dengan 17 untuk mendapatkan total rakaat yang dilaksanakan selama 3 minggu. Kecuali 9 hari yang ia berhalangan, kita tinggal kalikan aja seperti biasa. Kita hitung 17 kali 12 berarti di sini 4 ya, ingat 1, 2 kali 1 2 tambah 1 3. Kalau dikalikan 1 tinggal ditulis ulang. Kita jumlahkan di sini 4 0. Kemudian di sini ingat 1 berarti 2, 204 ya, maka totalnya adalah 204 rakaat. Nah, kita lanjut untuk menganalisa yang si Ilham. Nah, ternyata si Ilham ini ternyata kalau misalkan 1 minggu dia ada 1 hari di mana jumlah rakaatnya itu berbeda dengan hari lainnya, yaitu ketika Jumat. Nah, ketika hari Jumat si Ilham ini harus melaksanakan yang namanya sholat Jumat. Untuk yang lainnya itu sama, subuhnya sama 2 rakaat, tetapi zuhur itu diganti dengan sholat Jumat itu sebanyak 2 rakaat saja. Kemudian untuk yang lainnya asar tetap 4, maghribnya tetap 3, dan yang terakhir isanya tetap 4. Nah, ini kalau misalkan kita totalkan di sini 2 tambah 2 4, tambah 4 8, 8 tambah 3 11, 11 tambah 4 itu adalah 15. Nah, ternyata khusus hari Jumat itu totalnya itu berbeda untuk laki-laki atau si Ilham ini. Maka di sini kita akan menghitung yang 1 minggu dulu untuk banyaknya rakaat si Ilham ini, nanti kita kalikan dengan 3 karena 3 minggu. Nah, untuk 1 minggu kita mulai untuk menganalisa 1 minggu. Maka di sini 1 minggu banyaknya yang biasa selain hari Jumat kan ada sebanyak 6 hari, 6 dikalikan dengan 17. Kemudian di 1 hari yaitu hari Jumat, maka kita
tambahkan dengan 15 karena pada hari Jumat itu banyak rakaatnya adalah 15. Maka kita kalikan 6 kali 17 itu berapa sih? Coba kita hitung dulu ya. Di sini 6 kali 17. Berarti tinggal dikalikan seperti ini. 2 ingat 4, kemudian 6 kali 1 6 tambah 4 100. Berarti 102. 102 ditambahkan dengan 15, maka totalnya jadi 117. Nah, karena 3 minggu di sini ceritanya, maka kita tinggal kalikan aja. Nah, di sini 3 minggu berarti 117 dikalikan dengan 3. Coba kita hitung 117 dikalikan 3 di sini berarti 1 ingat 2, 3 kali 1 3 tambah 2 5, 3 kali 1 3, berarti 351. Nah, ternyata sudah kita bisa hitung bahwa untuk si Ilham itu banyak rakaatnya adalah sebanyak 351 rakaat, sedangkan untuk si Rani adalah 204. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa menentukan selisih dari jumlah rakaat sholat fardu Rani dan juga Ilham selama 3 minggu terakhir tersebut. Nah, kita tinggal kurangkan aja berarti ya, 351 dikurangkan dengan 204 karena yang ditanya adalah selisih. Kita kurangkan di sini tentu minjam ya di depan, maka 11 kurang 4 7, kemudian 4-nya turun, kemudian 3 kurang 2 adalah 1. Berarti ternyata banyaknya selisih dari jumlah rakaat sholat fardu Rani dan Ilham selama 3 minggu adalah 147. Jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu 147. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ada beberapa poin-poin dari soal ini yang belum kalian pahami, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian para pejuang KSM 2024 untuk tingkat MI Matematika Terintegrasi belum punya buku bacaan ataupun buku latihan soal untuk persiapan KSM 2024 tahun ini, maka di sini Bimbingan Belajar Oraihan memiliki beberapa rekomendasi buku dari penerbit POSI Indonesia yang sangat sudah terkenal dengan buku-buku olimpiadenya. Jadi di sini kalau kalian belum punya, maka ini adalah buku yang tepat buat kalian untuk latihan soal, untuk menguji kemampuan kalian dan bisa mendampingi kalian belajar tiap hari kalau misalkan belajar sendiri di rumah ya tentunya. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi, silahkan diklik kemudian beli menggunakan link tersebut. Atau kalau misalkan kalian pengen melihat buku-buku apa saja yang kami rekomendasikan, kalian bisa mengakses link berikut s.id/bimbelaroihan. Di situ banyak buku-buku rekomendasi dari kami, tinggal diklik aja buku yang mana kalian suka dan kalian bisa membelinya. Yuk miliki buku ini dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari Bimbingan Belajar Oraihan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah masjid menyediakan tempat sholat 6 saf 8 kolom bagi makmum. Jika saat ini terdapat 23 jamaah termasuk imam sedang sholat berjamaah, maka banyak saf sholat yang tidak terisi penuh adalah titik-titik. Nah, seperti yang kita ketahui untuk sholat itu kan ada imamnya tentu ya, ada imam. Kemudian di sini karena ada 23 orang atau 23 jamaah, maka di sini dikatakan termasuk imam. Tentunya 23-nya ini kalau misalkan kita mau cari makmumnya aja, kita kurangi 1 dulu karena setiap sholat itu tentu ada 1 imam di bagian depannya ya. Nah, di sini kalau misalkan kita kurangkan dapatnya adalah 22. Nah, kemudian karena tadi itu 6 safnya itu hanyalah miliknya makmum, berarti yang imamnya itu di luar 6-nya tadi, maka di sini ada 6 ya, ada 6 baris, 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, dan 6 baris. Masing-masing barisnya itu hanya muat 8 orang karena dikatakan 8 kolom. Nah, kemudian kalau misalkan kita simulasikan, kita akan meletakkan 8 orang per safnya. Dari yang paling depan kita akan mengetahui nanti yang mana saja saf yang tidak terisi penuh. Berarti di sini kita simulasikan ya, maka di sini ada 8 orang. Itu berarti sudah full 8 orang di saf pertama. Kemudian kita letakkan 8 orang. Ini kalau misalnya kita jumlahkan ini baru 16 ya. Kemudian kita mau hitung, ternyata kalau 16 itu kan yang kurang tinggal 6 aja. Berarti kita tidak bisa meletakkan 8 orang di saf berikutnya. Nah, kita cukup menaruh 6 orang saja di saf ketiga karena memang totalnya sudah 22. Nah, ketika ditambah 1 kan hasilnya jadi 23. Maka sekarang sudah terpenuhi kondisi di mana 23 jamaah termasuk imam sedang sholat berjamaah di masjid tersebut. Nah, ternyata setelah kita lihat yang terisi penuh itu hanyalah saf pertama dan juga saf kedua. Maka mulai dari saf ketiga itu kita beri tanda X, di mana tanda X ini menandakan bahwa saf tersebut tidak terisi penuh. Maka di sini kita lihat bersama bahwa ternyata ada 4 saf sholat yang tidak terisi penuh pada masjid tersebut yang ada di soal ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B, yaitu 4, karena ada 4 saf sholat yang tidak terisi penuh, yaitu 8 orang di saf-saf tersebut. Seperti itu. Kalian paham kan untuk penjelasan soal kali ini?
Nah, jadi kalau misalkan kalian belum paham, sekali lagi jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah soal terkait tentang materi sholat yang kita integrasikan dengan soal matematika yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal yang terkait tentang pembahasan soal-soal tadi, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.